Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Teman-teman, kita tahu bagaimana ganasnya ucapan Rizik bin Syihab ketika sedang ceramah. Nah, kita melihat pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh para ulama banyak sekali kepada Rizik bin Syihab ini. Why? Ya tentu karena ucapan Rizik bin Syihab begitu mengerikan sekali, teman-teman. Bagaimana kemudian mempengaruhi masyarakat. Ya, ketika Rizik bin Syihab disebut sebagai imam besar umat Islam, ini juga sudah bermasalah. Kenapa? Ya karena umat Islam yang tidak sepaham dengan Rizik bin Syihab menuntut itu. Kok bisa imam besar umat Islam? Ini umat Islam yang mana? Kalau disebut imam besar FPI sih oke. Tapi ketika disebut imam besar umat Islam, wah tentu ini banyak masyarakat yang protes, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di sini bagaimana ganasnya ceramah daripada Rizik bin Syihab. Kemudian kita lihat Ki Haji Ahmad Dudun Usman Al-Bantani dan juga yang lain memberikan protes kepada ungkapan Rizik bin Syihab ini, ya. Silakan. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung. Tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh.
Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah. Adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Masuk juga dalam hal ini. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2025, Habib Rizik Syihab mengatakan, "Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet." Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Melihat konteksnya dan dari cover videonya sangatlah jelas bahwa yang dimaksud Habib Rizik Syihab sebagai monyet, ormas monyet, dan laskar monyet adalah PWILS, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Raja Wali Nusantara, dan beragam ormas dan laskar pribumi lainnya. Dengan demikian, Habib Rizik Syihab sama saja mengatakan bahwa pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet merupakan kelanjutan dari rentetan pelecehan rasisme sebelumnya yang berlangsung sejak lama yang dilakukan klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara. Seperti satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi, karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, leluhur Nusantara masih menyembah pohon dan batu. Dan lain sebagainya bisa dengan mudah ditemukan di YouTube.
Rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, Bapak A.M. Hendro Priyono, dalam tulisannya berjudul Indonesia untuk Indonesia, terbit tanggal 10 Januari 2024 yang lalu. Beliau menyatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Tentang rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi, pada paragraf yang lain beliau juga menyatakan keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dari ungkapan Bapak A.M. Hendro Priyono itu, orang-orang tahu bahwa yang melakukan tindakan rasisme terlebih dahulu adalah klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara. Dan sekarang, sebagaimana yang juga diungkapkan beliau, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Dalam pada itu, mari kita lihat kronologisnya mengenai ungkapan monyet baik yang diungkapkan oleh Gus Fuad dan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet. Istilah monyet itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad bahwa maksudnya pada upaya pensiasatan kelompok yang memaksakan diri menjadikan pahlawan orang yang tidak memenuhi syarat. Habib Rizik Syihab ini jelas mengatakan monyet pada pribumi. Disinilah kita bisa semakin melihat dengan lebih terang benderang akhlak klan Habib Balwi dan Al-Khairat kepada pribumi seperti apa. Bahwa bagi mereka kalau leluhur pribumi dan pribumi Nusantara pantas-pantas saja dihina-hina oleh klan Habib Balwi. Sedangkan kalau golongan mereka yang diejek oleh pribumi mereka marah tak terima. Ketika upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat marah tak terima. Sedemikian besar reaksinya sampai menginstruksikan pergerakan perlawanan yang terstruktur dan sistematis. Bahkan Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman ikut-ikutan, bahkan dilaporkan ke polisi dan menuntut polisi menindak dengan cepat. Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Lihatlah bagaimana reaksi klan Habib Balwi dan Al-Khairat. Mereka tidak bereaksi sama sekali sebagaimana ketika leluhur mereka dikait-kaitkan dengan monyet. Ketika pribumi dikatai sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat mingkem, diam, membisu seribu bahasa. Jadi, kalau pribumi dikatai monyet oleh Habib Rizik Syihab dan penghinaan-penghinaan rasis lainnya yang dilakukan oleh klan Habib Balwi kepada pribumi selama ini, bagi klan Habib Balwi dan Al-Khairat yang begitu itu boleh dilakukan. Kalau klan Habib Balwi dan Al-Khairat menjawab sama-sama tidak boleh. Kalau klan Habib Balwi dan terutama Al-Khairat memang fair dan jiwanya memang Indonesia, seharusnya mereka juga akan menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebagaimana mereka menuntut Gus Fuad meminta maaf. Gus Fuad sudah melakukannya dan mengklarifikasi tentang ungkapan monyet. Sekarang Habib Rizik Syihab dengan jelas mengatai pribumi sebagai monyet.
Silakan klan Habib Alwi dan Al Khairat menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf. Jika tidak, maka sudah sangat jelas dan semakin jelas bahwa klan Habib Alwi dan Al Khairat adalah segerombolan imigran Yaman yang di hatinya memiliki penyakit hati berupa kebencian kepada pribumi Nusantara. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube, maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja. Kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Nggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik, jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya. Saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah lagi balas-balas karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini puyeng ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja.
Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh, kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen. Baik, itulah ya. Jadi kalau kita melihat orang yang dipanggil atau dianggap oleh pengikutnya sebagai ulama, sebagai imam, harusnya bisa menjaga ucapannya. Tapi berapa kali sih Rizik bin Syihab ketika ceramah tidak menyebut nama-nama binatang atau nama-nama makhluk astral, makhluk halus? Bisa kehitung jari atau tidak pernah sama sekali. Ketika ceramah, dikenallah ungkapan-ungkapan yang kontroversial, dikenallah ungkapan-ungkapan yang tidak mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran intelektual, kesadaran emosional yang baik. Justru energi yang disebarkan oleh Rizik bin Syihab ketika berceramah itu adalah energi yang kemudian diinterpretasi oleh masyarakat yang cerdas sebagai sebuah racun, sebagai sebuah opium yang memabukkan. Begitu loh ya. Jadi ini tolong masyarakat yang sudah cerdas, berilah edukasi kepada saudara-saudara kalian, kepada tetangga-tetangga kalian, orang-orang terdekat kalian, agar supaya tidak terpengaruh oleh doktrin-doktrin seperti yang disampaikan oleh Rizik bin Syihab. Masa tadinya orang yang ramah tiba-tiba suka marah-marah karena melihat ceramahnya Rizik bin Syihab. Jangan sampai teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam NKRI, salam persaudaraan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.